Perkenalkan teman-teman, saya Rijal Kusuma. Di sini saya ingin mereview buku yang telah saya baca, buku saku seri buku saku yang diterbitkan oleh Tempo, Bapak Bangsa, Guru Para Pendiri Bangsa. Siapakah sosok beliau? Beliau adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, Tempo mengeluarkan buku seri pahlawan yang diterbitkan oleh Tempo dan diproduksi oleh Kepustakaan Populer Gramedia KPG, diproduksi tahun 2015. Harga buku saku ini di Gramedia 45.000, mungkin di online shop tembus dengan harga 50 sampai 60.000. Buku ini minimalis, simple, enak dibawa kemana-mana, dengan panjang 16 cm dan lebar 11 cm, cukup simple dibawa berpergi-pergian. Nah, sebelum saya membahas seorang Cokroaminoto, saya ingin mengkaji dulu kenapa sih Tempo mengeluarkan buku seri ini. Nah, mungkin yang saya tahu dari Tempo adalah majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya meliputi berita dan politik. Nah, pada tahun 1970 sampai 1980, Tempo didirikan oleh Gunawan Muhammad dan Yusril Jalinus. Dan pada tahun 1982, untuk pertama kalinya majalah ini diberedel karena dianggap terlalu tajam mengkritik Orba pada zaman itu. Dengan kendaraan politiknya adalah Partai Golkar. Saat itu tengah dilangsungkan kampanye dan prosesi pemilihan umum, tapi akhirnya diperbolehkan terbit kembali. Jadi setelah tahun 1982 diberedel oleh Departemen Penerangan, pada zaman itu Ali Murtopo, si Tempo bisa diterbitkan kembali nih, tapi dengan perjanjian di atas kertas segel dengan Ali Murtopo. Nah, terus makin sempurna nih ya mekanisme internal keredaksiannya, makin mengental semangat jurnalis investigasinya, maka makin tajam pula daya kritik si Tempo untuk mengkritik kepemerintahan pada zaman Orba. Pada Juni 1994, untuk kedua kalinya majalah ini diberedel karena habis-habisan lah majalah Tempo ini mengkritik Habibie dan Soeharto. Pada zaman itu Departemen Penerangannya itu, Menteri Penerangannya itu Harmoko. Jadi sama Harmoko ini diberedel lagi lah si Tempo pada tahun 1994. Nah, vakum selama 4 tahun, aktif lagi selama 4 tahun, bertepatan dengan 100 tahun haulnya Bapak Pendiri Bangsa. Jadi menurut saya mungkin si Tempo ini memanfaatkan momentum mengeluarkanlah seri buku pahlawan nasional karena bertepatan dengan Tempo aktif kembali selama 4 tahun dengan haulnya para pendiri bangsa, 100 tahun haulnya Bapak Pendiri Bangsa. Sebenarnya ada beberapa, nggak Cokroaminoto aja, ada Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Soehoki, Chairil Anwar, Kartini, bahkan Ujung Tukul, yang Tempo memiliki seri buku pahlawan yang tadi saya sebutkan. Nah, terus isi buku ini menurut saya mudah dipahami dengan beberapa gambar yang dicantumkan oleh majalah Tempo, nggak terlalu sulit untuk dimengerti. Jadi kalau emang benar-benar penikmat sejarah itu, dengan suguhan gambar seperti ini tuh menjadi hal yang unik dan hal yang seru gitu bagi pecinta sejarah dengan adanya gambar dan arsip-arsip nasional yang tercantum dalam buku-buku. Nah, bukunya emang kecil tapi memiliki arti dan makna yang sangat luas. Terus buku ini untuk 15 tahun ke atas, mungkin dari Tempo mengeluarkan buku sejarah untuk 15 tahun ke atas dengan tata bahasa yang menurut saya seperti cerpen, jadi mudah dipahami.
nggak sulit gitu, nggak bertele-tele dari segi bahasanya juga. Terus juga kalau misalkan ingin memahami seorang Cokroaminoto, sumber-sumbernya itu banyak. Ada sumbernya dari film Cokroaminoto yang diaktori oleh Reza Rahardian. Itu juga menjadi basic awal biografi Cokroaminoto. Apalagi kalau misalkan sudah membaca buku ini, terus ditambah lagi melihat dari sumber film, menjadi hal yang seru gitu. Nah, terus di dalam buku ini juga ada pergerakan Cokroaminoto dalam organisasinya, organisasi yang dimotorinya Serikat Islam. Sebenarnya organisasi Serikat Islam itu adalah organisasi dagang antara Bumiputra dan masyarakat Tionghoa pada zaman itu. Jadi masyarakat Bumiputra dan masyarakat Tionghoa itu pada zaman itu berdagangnya itu memiliki rivalitas. Nah, Samanhudi dulu sebelum Serikat Islam adalah Serikat Dagang Islam. Nah, yang ketuanya itu Samanhudi Samahudi. Setelah organisasi Serikat Dagang Islam ini menurut Samahudi udah terlalu kendor, datanglah Cokroaminoto untuk merombak organisasi tersebut, dan beberapa tahun kemudian organisasi yang disebut untuk berdagang itu SDI, Serikat Dagang Islam, berubah menjadi Partai Serikat Islam atau SI. Nah, terus di sini juga dijelaskan bahwa Cokroaminoto itu memiliki murid-murid Cokroaminoto itu emang benar-benar murid-murid yang memiliki ideologi yang berbeda. Jadi Cokroaminoto sebelumnya itu punya kos-kosan. Nah, dalam kos-kosannya itu ditempati oleh 4 muridnya, dan 4 muridnya itu memiliki ideologi berbeda. Yang pertama adalah muridnya Soekarno, Sumaun, Darsono, Sumaun, Muso, dan Kartosuryo, dan memiliki ideologi yang berbeda. Nah, terus organisasi Serikat Islam pada zaman itu yang saya baca di halaman 52 ini adalah organisasi yang paling terbesar dengan keanggotaannya 2,5 juta bahkan 3 juta anggota. Bayangan pada zaman itu tidak ada media-media kuat seperti zaman sekarang, media digital di mana-mana, media cetak di mana-mana. Pada zaman itu memanfaatkan media cetak dan media selembaran-selembaran, tapi bisa mengumpulkan keanggotaan bahkan 2,5 juta sampai 3 juta. Masyarakat Jawa itu sepenuhnya umumnya menjadi anggota organisasi Serikat Islam. Tapi dalam organisasi Serikat Islam ini terkontaminasi oleh pergerakan muridnya, yaitu Sumaun. Sumaun memotori organisasi Serikat Islam di Semarang. Sumaun membuat buruh kereta api Serikat Dagang Islam itu menjadi terprovokator oleh pergerakan Sumaun. Yang mungkin Cokroaminoto yang bersifat kooperatif terhadap kolonial menjadi kambing hitam oleh pergerakan Sumaun. Ya gitulah sebenarnya dari seri buku ini tuh ada beberapa aspek yang poin-poin dari nilai sejarah keindonesiaan. Bahkan seorang Cokroaminoto pun memiliki jiwa Islam yang sangat-sangat kental. Bahkan dari buku ini ada referensi buku lain. Bahkan Cokroaminoto menulis buku Islam Sosialisme itu juga ada, tapi nanti saya belum baca semuanya. Dan pergerakannya itu saya agak penasaran dengan pergerakan Islam, pergerakan sosialis di zaman itu yang dimotori oleh Sumaun di Semarang, yang memanfaatkan buruh kereta api pada masa itu. Terus saya juga ada referensi lagi dari buku ini, karya Sohokji, Di Bawah Lentera Merah, Riwayat Serikat Islam Semarang. Nah ini nih,
1917 sampai 1920 yang tadi saya sebutkan, dimotori oleh Sumaun, murid Cokroaminoto. Sebenarnya buku kecil ini tuh mengandung banyak arti juga kan, referensi buku-buku lain. Jadi sangat rekomendasi kalau misalkan ingin mengetahui latar Cokroaminoto, ini menjadi basic awal. Mungkin segitu yang saya bahas dari buku ini. Kurang lebihnya komen. Panjang umur untuk hal-hal yang baik.